pagi adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti baik dan semua sehat, puji nama Tuhan. Oke, kita pagi ini ketemu kembali di dalam sekolah minggu GKJ Petoran. Ya, mari kita mau mengawali sekolah minggu ini dengan muji nama Tuhan. Lihat di sekeliling kita, kita bersyukur Tuhan sudah memberkati kita dengan bisa bangun pagi, menikmati udara yang begitu segar, dan juga menikmati sinar matahari yang bersinar cerah. Yuk kita memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Siapa yang hari ini masih merasa takut, masih merasa galau, masih merasa masih suka menangis, masih suka merasa bahwa kalau belajar di rumah itu susah, tidak punya teman. Nah, tetapi sama dengan Tuhan kita akan merasakan suatu kebahagiaan. Karena apa? Karena Tuhan akan mengangkat semua ketakutan kita, mengangkat semua kecemasan kita, kegalauan kita, dan akan membuangnya jauh-jauh supaya kita boleh merasakan satu kebahagiaan dari kasih Tuhan. Yuk kita memuji nama Tuhan. Aku bahagia. Buang ke laut. Aku bahagia. Aku bahagia. 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 Aku bahagia. Bahagia. Karena Tuhan Yesus angkat
kembali sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita, memberkati kita dalam kehidupan kita. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu, mari kita membuka sekolah minggu ini di dalam doa. Mari kita hantarkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menolong kami, membangunkan kami pada pagi hari ini dengan badan yang sehat, dengan berkat melimpah yang datang hanya dari Engkau Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan menolong kami dan kami saat ini memulai sekolah minggu ini. Berkati kami, berkati semuanya Bapa yang mengikuti sekolah minggu Tuhan, supaya kami boleh belajar akan firman-Mu. Dan bila sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita, belajar sedikit dari firman-Mu, buka hati dan pikiran kami supaya kami boleh belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke dalam cerita firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari. Oke. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Wah, siapa nih yang nanti kira-kira akan bercerita? Oke, ditunggu ya. Selamat menikmati firman Tuhan, selamat belajar dan mengambil satu tindakan yang akan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Hai, selamat pagi anak-anak. Kangen betul. Bu Agustin rindu dengan anak-anak. Kalian juga rindu? Rindu untuk datang kepada Tuhan dalam sekolah minggu. Ya, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Bagaimana kabarnya dulu? Sehat semuanya ya? Alena sehat? Claudi sehat? Oh iya, Maria. Nah, semuanya anak-anak Tuhan sehat. Kita akan siap mendengarkan cerita Tuhan. Duduk yang manis. Ibu akan bercerita. Saat ini judulnya adalah Hamba yang Setia. Ada pertanyaan. Coba sebutkan seorang nabi, siapa ya? 4 huruf. 4 huruf, depannya huruf M. Nah, depannya huruf M. Siapa yang tahu ini depannya huruf M? Waktu kecil, waktu bayi, dia diangkat dari sungai. Pasti sudah tahu ya. Pintar sekali. Siapa? Musa. Ya. Musa adalah seorang Ibrani dari suku Lewi yang diangkat oleh
putri Fir'aun. Saat ini Musa adalah hamba yang setia. Bacaannya untuk yang besar, silahkan bawa Alkitab. Ambil Alkitabnya, sudah siap. Kita akan baca bersama-sama dari Ulangan 34 ayat 1 sampai dengan 12. Siap ya? Judulnya Kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manase, seluruh tanah seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan, dan dikuburkannya dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet-Pur, dan tidak ada orang yang tahu kuburannya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam segala hal perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Itu tadi firman Tuhan tentang Musa. Saat ini kenapa Bu Agustin cerita tentang kematian Musa? Nah, anak-anakku, kita tahu bahwa Musa setelah dewasa diutus oleh Tuhan, diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah penjajahan, yaitu bangsa Mesir. Pintar. Apakah Musa melakukan itu sendiri? Tidak. Musa diberkati Allah. Musa diberkati Tuhan. Karena apa? Karena Musa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
sama Tuhan. Pengen tahu apa saja berkat Tuhan? Apa saja penyertaan Tuhan kepada Musa? Ya, yuk. Ingat ya, Musa diutus Allah. Bersedia? Bersedia. Menjadi pemimpin bangsa Israel. Keluar dari bangsa Mesir. Menuju kemana? Tanah perjanjian. Musa bersedia. Apa saja yang dilakukan Musa? Sebelum diutus itu, apa saja yang dilakukan Musa? Musa melakukan banyak hal yang diberkati Tuhan. Memberitahu tentang 10 tulah kepada bangsa Mesir. Ada yang tahu apa saja 10 tulah? Ingat ketika tongkat itu menjadi apa Alena? Ular. Betul. Tongkat Musa menjadi ular. Kemudian di situ adalah apa itu? Ada banyak belalang. Contoh tulah-tulah yang lain apalagi? Kok airnya menjadi darah? Merah semua. Bangsa Mesir bingung semuanya itu. Itu yang dilakukan Musa karena berkat Tuhan. Kemudian apalagi? Setelah bangsa Israel keluar, dipimpin oleh Musa, keluar dari tanah Mesir, menyeberangi. Bagaimana ini? Ada laut besar sekali. Bagaimana aku bisa melewati ini? Pulang saja, pulang saja. Musa berdoa kepada Allah. Dan akhirnya membelah laut Tiberau. Semua bangsa Israel berjalan menyusuri laut Tiberau yang terbelah. Ada lagi berkat Tuhan. Masih ingat? Musa menerima perintah Allah dalam bentuk 2 loh batu yang berisi tentang 10 perintah Allah. Ada yang masih ingat apa saja di dalamnya? Iya, contohnya kasihilah Tuhan Allahmu. Ada lagi, hormatilah kedua orang tuamu. Nah, itu ada dalam 10 hukum Tuhan. Kemudian apa yang berkat Tuhan berikan pada Musa lagi ya? Banyak. Musa mengiring bangsa Israel mendekat ke dalam tanah perjanjian. Banyak sekali kan? Semuanya itu diberkati Tuhan. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang mau diberkati Tuhan seperti Musa? Angkat tangan. Iya, semua anak-anakku angkat tangan. Pasti semuanya ingin diberkati Tuhan. Ibu juga ingin diberkati Tuhan, sama seperti Musa. Nah, anak-anakku, kalau kita ingin diberkati Tuhan, seperti Musa yang telah diberkati Tuhan. Mengapa Musa diberkati Tuhan? Apa yang dia lakukan? Kita juga mau lakukan itu. Contohnya, apa ya? Selalu mentaati, setia terhadap perintah Allah. Tidak pernah membantah.
Ketika kita diajak sekolah minggu, ayo ibu atau bapak, ayo jamnya sekolah minggu, ayo sek to Bu, aku ijek ngantuk, sek to Bu, aku jajan sek. Sudah siap loh, ini sekolah minggu udah jam berapa? Ayo sayang, sek to Bu. Ayo. Oh enggak anak-anaknya Bu Agustin di sini, anak-anak sekolah minggu gereja Kristen Jawa Petoran, rajin-rajin. Kemudian ada lagi apa? Musa selalu dekat dengan Tuhan dengan cara berdoa. Siapa? Ayo adik-adik yang rajin berdoa. Mau makan? Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat Tuhan. Makanan ini memberikan kekuatan dan kesehatan buat kami. Berkatilah. Amin. Siapa yang mau tidur berdoa? Tuhan Yesus, berkatilah aku ketika aku tidur. Besok pagi aku mau sekolah. Berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Amin. Itu adalah bukti kedekatan kita dengan Tuhan. Kita selalu berdoa. Musa juga selalu, Tuhan Allah berkatilah bangsa Israel. Selalu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kemudian ada lagi, Musa itu baik loh. Kita baik juga tentunya. Kok Musa baik toh Ibu? Iya. Waktu perjalanan menuju ke tanah perjanjian, di situ kelaparan semuanya. Apa yang mau saya makan ini? Nggak ada, tahu gitu. Aku pilih di Mesir aja. Pak Musa piye toh iki? Nggak apa-apa aku jadi budak, tapi aku kenyang. Tunggu dulu. Musa minta berkat kepada Tuhan. Tuhan berkatilah bangsa Israel. Tuhan akhirnya menyediakan makanan yang berlimpah di situ. Akhirnya bangsa Israel pun makan dengan kenyang. Baik loh Musa itu, dan kita juga harus baik. Nah, anak-anakku, karena Musa itu setia kepada Allah, maka Allah mengasihi kita semuanya. Allah juga mengasihi Musa. Jadi, mari kita mengasihi Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau nurut kepada Tuhan. Supaya Tuhan Allah memberkati, mengasihi hidup kita. Kita harus menjadi hamba yang setia, anak-anak Tuhan yang taat kepada Tuhan. Mentaati perintah Allah dengan caranya gimana? Ini mentaati orang tua. Kalau didawi bapak atau ibu, moh, sini, ibu minta tolong dipundhutke gula ya. Moh, ibu piye toh? Aku mau dolanan. Boleh tidak? Nah, anak-anakku, nggih Bu. Kalau diutus orang tuanya, didawi orang tuanya membantu, pasti ada lagi. Apakah ada anak-anak yang suka marah-marah sama ibunya atau bapaknya? Piye toh, aku gak seneng, aku. Mboten pareng, tidak boleh. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk kita menghormati kedua orang tua kita. Hormatilah kedua orang tuamu, supaya panjang umurmu. Nah,
ada lagi, rajin berdoa. Mentaati perintah Tuhan dengan rajin berdoa. Jangan lupa ya, bangun tidur, kita mengucap syukur kepada Tuhan, berdoa. Mau makan, setelah makan kita berdoa. Mau bobo kita berdoa. Mau belajar, mau sekolah juga berdoa. Tuhan Yesus, aku mau sekolah, berkatilah supaya aku bisa menjadi anak yang pintar. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Kemudian berbuat baik kepada sesama. Siapa yang suka nakali adiknya? Ada? Tidak ya. Adiknya dinakali, ben nangis. Boten pareng. Temennya digajuli, tidak. Boten pareng. Dia akan sedih. Kita semuanya, anak-anakku dan Bu Agustin juga akan menjadi orang yang baik, yang mengasihi sesama, mengasihi teman-teman kita, mengasihi kedua orang tua kita. Ingat ya. Dan satu lagi, Tuhan pasti memberkati karena kita setia. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Bu Agustin. Amin. Nah, gimana adik-adik? Cerita hari tentang apa? Iya, tentang Nabi Musa. Apa yang adik-adik pelajari untuk hari ini? Oke, Nabi Musa adalah seorang nabi yang sangat setia kepada Tuhan. Bahkan sampai akhir hayatnya, sampai Nabi Musa dipanggil Tuhan, dia tetap setia kepada Tuhan. Mari kita mau boleh belajar bersama-sama di dalam kehidupan kita, untuk kita mau boleh taat, kita boleh setia kepada Tuhan, lebih juga taat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua kita, maupun siapapun yang lebih tua dari kita. Yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah mengajarkan kepada kami dan terus-menerus mengingatkan kami untuk kami boleh belajar setia dan taat hanya kepada Engkau Tuhan. Berkati kami, berkati setiap hari kami supaya kami boleh melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar terus taat kepada Tuhan, terus taat kepada orang tua kami, taat kepada guru kami, taat kepada siapapun yang lebih tua dari kami, sehingga kami pun boleh mencerminkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya di sepanjang kehidupan kami hari ini dan di masa-masa mendatang hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, biar akan mengajak adik dipanggil berdiri, kita mau pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampuan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Ya, baik. Sebelum kita mau mengakhiri sekolah minggu ini, kalau kita mau memuji nama Tuhan, hati sebagai hamba.